Hello everyone, how is life? I hope everything is okay with you. Salam SFP. Today we are going to learn about news item text. Have you ever read the newspaper? Or have you watched the trending topic today? Okay, in this lesson I will tell you about what is the news item text, and then what is the social function, the generic structure, and the language feature. To know more about that, I want you to join my class. Okay students, our topic now is about news item text. Baiklah, kita akan mempelajari mengenai teks news item. Before we learn about this topic, I will tell you about the learning objective. Sebelum kita mempelajari topik ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi beberapa teks berita dari surat kabar, radio, internet, TV dengan analitik. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks news item dan mengamati cara penggunaannya dengan menemukan hal-hal baru. What is the trending topic today? Why do people read or watch news? Mengapa orang membaca atau menonton berita? Apa yang menjadi trending topic hari ini? Nah, to answer about this, let's learn about this. What is news item text? It is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Apa itu teks berita? Sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa pada hari itu. Peristiwa pada hari ini yang dianggap penting. Ya, jadi kalau tidak penting itu bukanlah sebuah berita. It means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserves news. Ya, the news text is called a news item text. However, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely worth to be known. Jadi jika ada peristiwa penting yang seharusnya diketahui oleh banyak orang, dan berita ini dianggap atau peristiwa ini dianggap sebagai berita. Dan teksnya disebut teks news item. Karena itu jika ada peristiwa-peristiwa yang orang tidak anggap itu layak, jadi itu tidak dianggap sebagai sebuah berita. Okay, there are many kinds of news item. Banyak jenis berita di sekitar kita. The first is business news, atau berita tentang bisnis. The second is about criminal news, berita tentang kejahatan atau kriminal. You can hear many of the news around us. Banyak sekali kita mendengarkan berita-berita tentang kejahatan di sekitar kita atau berita kriminal. The third is economic news, berita ekonomi, especially in this quarantine times. Khususnya saat-saat sekarang ini, berita ekonomi itu pasti selalu ditunggu-tunggu. And the fourth is entertainment news. Dan yang keempat adalah berita hiburan. Maybe you can listen about this news, or you watch this news about your favorite artist, for example, ya. Jadi kamu suka mendengarkan atau menonton berita ini tentang orang-orang yang kamu sukai. Contohnya tentang siapa artis favoritmu dan sebagainya. Okay, what is the social function of news item? Apa social function atau fungsi sosial dari teks berita ini?
News item text is used to inform readers or viewers or listeners about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi teks news item ini atau teks berita ini digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca, kalau kita membaca koran atau majalah, kepada pemirsa, kalau kita menonton televisi, kepada pendengar melalui radio dan sebagainya, about events of the day, tentang peristiwa pada hari ini, hari itu yang dianggap penting atau layak sebagai berita, or to inform the readers about newsworthy or important events of the day, to present information to the readers about newsworthy or important events of the day, untuk menghadirkan informasi kepada pembaca tentang berita-berita yang agak penting pada hari itu. That's the social function of the news item text. Jadi itu adalah fungsi sosialnya dari teks berita. Mengapa orang menonton berita? Mengapa orang mendengarkan berita? Mengapa orang ingin tahu tentang apa yang menjadi trending topik pada hari ini dan sebagainya. Okay, now we move to generic structure. Dalam membuat sebuah berita, kita harus tahu apa-apa isi dari berita itu. So the generic structure of the text of this text is main events. Yang pertama adalah main events, newsworthy events. Jadi peristiwa utama, newsworthy events. It recounts the event in summary form. It is called headline of the news. Jadi yang pertama dari generic structure atau struktur sebuah berita adalah main events atau newsworthy events. Ini merupakan summary dari berita. Biasa disebut juga headline berita. Biasa itu bercetak tebal. Okay, the second is elaboration or background events. Yang kedua adalah elaboration or background event. What is it? They elaborate what happened to whom in what circumstance. Ini menceritakan tentang apa yang terjadi kepada siapa dalam situasi tertentu atau dalam situasi yang terjadi. It is answering 5 W and H. Ini akan menjawab 5 pertanyaan: who, when, where, what, why, and how. Jadi dalam elaboration ini, disinilah yang menjadi latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi. And the third is resource of information or source. It contains comments by participants, witnesses, and authorities expert on the event. Jadi yang ketiga adalah sumber dari berita. Jadi ini memuat komentar-komentar dari pelaku, dari saksi mata eyewitness, kemudian dari authorities atau otoritas yang berwenang, expert atau pendapat ahli pada peristiwa itu. Jadi ini adalah struktur dari sebuah berita. Yang pertama main event, the second is elaboration or background event, and the third is resource of information or source. And in writing a news item, you need to know about the language. Dalam menulis sebuah berita, kamu harus tahu unsur-unsur kebahasaannya. The first is focusing on circumstances using a simple language in writing the text. Jadi fokus pada suatu keadaan yang menggunakan bahasa-bahasa sederhana dalam menulis berita itu. The second, using saying verbs. Jadi menggunakan saying verbs. For example, she said, she informed, they told, or he reported. Yeah. And the third is, sometimes at the beginning of news, the scene is mentioned Jakarta. For example, Surabaya, or maybe Kuala Lumpur, and so on. Okay. The
4 is using past tense in explaining news event. But if it is a fact, the until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Yang keempat itu menggunakan past tense. Mengapa? Karena ingin menceritakan atau menjelaskan tentang berita di masa lampau. Tapi jika faktanya itu yang masih berlangsung hingga sekarang dan merupakan suatu fakta, kita bisa menggunakan simple present tense. And the fifth is using action verbs. Di dalam news item text ini kita akan banyak menggunakan action verbs. And the sixth, using direct and indirect speech. Sometimes in news item text we use direct and indirect speech. Jadi kita banyak nanti menggunakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. And we use material processes to retell the event. Kita akan menggunakan proses untuk menceritakan peristiwa. Okay, that's about language feature. Itu mengenai language feature. Okay, the example. I give you the example from the news of the Jakarta Post. You can read this news. It is about Indonesia's latest official COVID-19 figures. You can read this news by yourself and understand this news, and then I want you to do the task. There are some problems here, and I want you to answer the task on Google Classroom. Okay,